kabar semuanya? Ya, Mbak Leni harap semuanya sehat dan tetap semangat. Saat ini kita akan sekolah minggu online. Kita akan siap-siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita selama 1 minggu ini ya. Tuhan sudah menolong kita, menjagai kita, dan saat ini kita bersuka cita. Nah anak-anak, kalau Mbak Leni nanti bilang ramah, nanti kalian menggunakan gerakan tangan ya. Gini, ramah, nanti anak-anak bilang senyum, sapa, salam. Bisa? Oke, sekali lagi. Ramah, senyum, sapa, salam. Nah, sekarang Mbak Leni mau lihat anak-anak yang melakukannya ya. Coba, bagaimana dengan anak-anak ramah? Iya, tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Nah, Mbak Leni mau menyapa anak-anak yang dari yang kecil. Iya, anak-anak yang imut. Halo anak-anak Bethlehem, apa kabar? Iya, wah suaranya sangat luar biasa. Halo anak-anak Firdaus yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, apa kabar? Iya, semuanya juga sehat ya. Dan yang terakhir, anak-anak Kanaan, kakak kita yang keren, gimana apa kabarnya? Iya, luar biasa. Kita bersyukur dan hari ini kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Halo, Hello, Ola, Ola. Mari kita nyanyi bersama, kita bangkit berdiri ya, kita melakukan gerakannya. Halo, 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 hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, 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 hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ulangi sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, 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 hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, anak-anak, sebelum kita akan memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tutup mata, tangan dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati juga, kami nanti juga akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Nah, anak-anak, kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti yang akan dibawakan oleh kakak kita. Siapa yang sudah kakak kenal dengan kakak yang satu ini? Iya, nanti kalian akan kenal. Namanya Mbak Biner. Siapa? Iya, kita akan mendengarkan dengan baik. Silahkan duduk yang manis. Anak-anak boleh mendengarkan. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan, Mbak Leni ingatkan ayat hafalan minggu lalu ya. Siapa yang masih ingat? Ya. Nah, kita mau menghafal. Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yohanes 2 ayat 16b ya. Sekali lagi ya. Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yohanes 2 ayat 16b.
B. Nah, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita. Siapa yang sudah kenal dengan Mbak Biner? Nah, nanti selamat mendengarkan firman Tuhan melalui kakak Biner ya. Ya, halo adik-adik semuanya yang ada di rumah. Nah, mungkin adik-adik semuanya bingung ya, ini siapa sih yang ada di depan ini yang mau menceritakan firman Tuhan? Nah, adik-adik, perkenalkan, nama kakak itu Mbak Biner. Panggilannya Mbak Biner ya adik-adik. Nah, salam kenal dari Mbak Biner untuk adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Mbak Biner mau tanya nih sama adik-adik semuanya. Siapa sih yang hari ini sudah marah-marah? Ayo, baik itu marah-marah sama papa, marah-marah sama mama, bapak atau ibu, sama adik atau kakak atau saudara-saudara yang lain. Ayo, siapa yang udah marah-marah? Atau marah-marah sama Pak Guru dan Bu Guru karena tugas-tugas sekolahnya banyak, belum ulangan-ulangan dan sebagainya. Ayo, siapa yang sudah marah-marah pada hari ini? Mbak Biner berharap mudah-mudahan kita nggak begitu ya adik-adik. Mudah-mudahan kita tidak suka marah-marah. Mudah-mudahan kita tidak suka menggerutu seperti bangsa Israel yang mudah marah dan juga mudah menggerutu. Nah, pada pagi hari ini tuh firman Tuhan terambil dari Bilangan 21 ayatnya yang keempat sampai yang ke-9. Ayo adik-adik semuanya yang sudah bisa membaca, mari kita sama-sama membaca ayat kita hari ini, Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kalau adik-adik di rumah belum bisa membaca, bisa minta orang tua ataupun yang mendampingi adik-adik buat sekolah minggu membacakan ya. Yuk, mari sama-sama. Mbak Biner ulangi ya. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Yang demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke arah bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, adik-adik semuanya, bacaan firman Tuhan terambil dari Bilangan 21 ayatnya yang keempat sampai ke-9 ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel pada waktu itu mereka berjalan sangat jauh, tidak sampai-sampai. Mereka seperti
rasanya tuh berkeliling saja. Dan hal itu membuat bangsa Israel tuh lelah. Bangsa Israel kemudian mudah marah, mudah mengeluh kepada Tuhan dan juga kepada Musa yang memimpin bangsa Israel itu tadi. Ada saja apa yang mereka keluhkan, mulai dari ketersediaan air, sebab adik-adik bayangin di padang gurun itu ada air nggak ya? Nah, nggak ada air kan? Mereka kekurangan air, artinya kehausan. Lalu makanan yang diberikan juga tidak enak. Makanan itu berupa mana. Itu seperti kayak hambar gitu. Pasti kalau adik-adik makan itu ya kayak nggak ada garam gitulah. Nah, pokoknya ada saja yang mereka keluhkan tentang apa yang bangsa Israel ini alami. Bahkan bangsa Israel ini juga kayak menyesali gitu adik-adik. Kenapa sih Tuhan aku harus keluar dari tanah Mesir? Padahal di sini pun aku juga menderita. Nah, hal-hal seperti itu yang dikeluhkan oleh bangsa Israel. Lalu adik-adik, ketika Tuhan melihat bangsa Israel ini selalu menggerutu, selalu marah, kemudian Tuhan Allah mendidik bangsa Israel dengan memberikan ular yang namanya ular tedung itu tadi, atau kita kenal itu adalah ular kobra. Nah, ular kobra ini ular yang sangat berbisa. Kalau dipatuk, nah itu nanti kemudian racunnya itu menyebar ke seluruh tubuh dan kemudian akan mendapat kematian. Nah, adik-adik melihat Tuhan Allah memberikan ular yang berbisa ini kepada bangsa Israel, kemudian bangsa Israel itu hatinya itu menjadi takut kepada Tuhan. Kemudian bangsa Israel meminta pertolongan Musa untuk memohonkan ampun kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Allah itu begitu sayang sama bangsa Israel, sehingga bangsa Israel pun diberikan pertolongan, yaitu berupa ular tembaga atau patung ular, yang dimana ketika bangsa Israel, orang-orang bangsa Israel itu tadi dipatuk oleh si ular berbisa itu, kemudian melihat si ular tembaga ini, nah bangsa Israel ini tidak akan mati. Bangsa Israel ini, orang-orangnya ini kemudian akan selamat dan tidak akan mendapat sebuah kematian. Kita lihat ya adik-adik semuanya, bahwa memang Tuhan Allah itu senantiasa ada bagi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel ini sepertinya kok tidak melihat kebaikan Allah, kesetiaan Allah, kasih sayang Allah. Mereka hanya menggerutu, mereka hanya marah-marah saja kepada Allah. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya, Mbak Biner mau tanya nih, emang marah-marah atau kita marah seperti bangsa Israel itu boleh nggak ya? Sikap marah itu boleh nggak ya bagi kehidupan kita? Gimana adik-adik? Menurut adik-adik semuanya boleh nggak sih marah itu? Nah, kalau bagi Mbak Biner, marah itu enggak apa-apa. Yang penting jangan marah-marah. Marah itu apa sih sebenarnya? Ini adik-adik, marah itu adalah salah satu cara kita menyampaikan sesuatu. Kadang karena orang lain tidak mengerti atau tidak mau mengerti, lalu membuat kita marah. Atau bisa juga karena kita tidak sabar akan sesuatu. Nah, marah di sini itu boleh adik-adik. Yesus saja dia juga marah. Dia
juga mengeluarkan amarahnya ketika bait Allah itu berubah menjadi sebuah pasar. Nah, disinilah Yesus marah. Dan marah itu boleh kecuali marah-marah. Marah-marah itu apa toh Mbak Biner? Nah, marah-marah itu adalah ketika kesenggol dikit marah, ketika minta ke papa mungkin barang sesuatu enggak dikasih lalu marah, lalu ketika mau pergi tapi enggak diizinkan marah. Pokoknya apa-apa itu lalu dibuat marah dan cepat untuk berbuat hal yang tidak baik. Nah, itu hal-hal yang harus dihindari, yaitu marah-marah. Coba adik-adik sendiri bayangkan dan rasakan. Ketika adik-adik bertemu dengan orang lain nih, lalu orang lainnya ini kemudian memasang muka yang menyeramkan, memasang muka yang tidak ramah, memasang muka yang kayak ditekuk gitu, kayak marah gitu. Nah, gimana perasaan adik-adik? Pasti perasaannya tidak nyaman kan? Berbeda dengan kalau adik-adik bertemu dengan orang yang mudah tersenyum, orang yang ramah, orang yang suka menyapa. Nah, pasti berbeda. Begitupun dengan orang lain. Jika bertemu dengan adik-adik, pasti orang lain itu suka kalau bertemu dengan anak-anak yang ramah-ramah, anak-anak yang mau menyapa, anak-anak yang bersikap sopan. Nah, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, ayo kita menjadi anak-anak yang ramah, yang tidak suka marah-marah. Ayo kita menjadi anak sekolah minggu yang mampu menebarkan kebaikan, keramahan, kesukacitaan kepada semua orang. Jangan seperti bangsa Israel yang mudah menggerutu, mudah marah dengan apa yang dimiliki. Mari kita bersikap sopan juga dan selalu memberi salam hangat kepada orang lain. Tuhan memampukan dan menolong adik-adik supaya adik-adik terus berusaha untuk selalu bersikap ramah kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kalau berdoa berarti lipat tangan, tutup mata, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Semoga Tuhan memampukan kita. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kalau kami boleh senantiasa mengerti bahwa kami harus menjadi anak-anak yang ramah, bukan anak-anak yang mudah marah. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu di GKJ Karanganyar ini. Semoga kami bisa melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita diharapkan menjadi anak-anak yang ramah loh ya, bukan marah. R-A-M-A-H, ramah. Ya anak-anak, kita akan juga mengingatkan untuk ayat hafalan minggu depan ya, yaitu maka setiap orang terpakut jika ia melihatnya ia akan tetap hidup. Bilangan 21 ayat 8b. Nah, ingat-ingat ya. Maka setiap orang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Bilangan 21 ayat 8b. Nah,
Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nanti uangnya bisa diberikan kepada mama papa dan nanti bisa diberikan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyi lagu Aku Bawa Persembahan. Sambil bertepuk tangan ya. Aku bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Aku bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kita sudah memberikan persembahan, kita akan berdoa ya untuk doa persembahan dan doa penutup. Anak-anak, mari kita bersikap berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami untuk meluaskan kerajaan-Mu di bumi. Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu kami ini. Engkau memberkati kami agar kami dapat melakukannya, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan mengakhiri dengan pujian Hati yang Gembira. Kita menyanyi bersama-sama ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang padam keringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang padam keringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.